Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga. Jadi kali ini kita kumpul lengkap ya. Ngumpul lengkap. Tos dulu dong. Tumbe. Kita rayakan. Minum dulu. Kita rayakan kepindahan Bayu di Cikarang. Anjir. Oke. Jadi kita episode kali ini bakal membahas tentang jimat. Jimat, apa itu jimat? Apa? Jimat adalah gem in the mud, alias pemain-pemain yang memiliki kepemilikan sedikit tetapi berpotensi untuk memberikan atau berpotensi untuk memberikan poin yang maksimal menurut analisa kita, menurut pemikiran kita. Jadi disclaimer dulu. Enak ya Bayu sekarang ada di samping tuh. Gitu. Kaku ya kayaknya Bayu ya. Ini kaku dia. Kemarin nggak ada tuh videonya tuh. Iya. Gara-gara gue dalam perjalanan. Iya. Mantap. Bekasi kan planet beda kan. Planet kan beda. Oh, beda planet ya. Bekasi. Oke, kita langsung saja masuk, nggak usah basa-basi, langsung aja. Jadi mulai dari gua dulu. Gua akan menjelaskan tentang aset nih yang satu ini yang sudah lama hilang di FPL gitu karena cedera. Siapa tuh? KDB. Oh, KDB masih main. Masih main. Setelah kita sebutin besok main. Widih, keren. Pepi botak kalah sama Bayu ya? Harus main karena kan sekarang juga kita lihat kan City sebenarnya lagi mengincar klasemen juga ya, dan memang KDB ini harganya memang mahal ya, tapi soal kepemilikan dia masih di bawah inilah rata-rata lah. Jadi ini bisa jadi 1,5% doang. 1,5% doang. Hari Senin persennya naik. 1,5% doang. Jadi kebayangkan KDB ini ketika dia gacor dan memberikan poin yang banyak, bisa menjadi pembeda lah buat kalian untuk mengejar di klasemen. Terutama mulai dari game week 8 sih, si Kevin De Bruyne. Karena ya mulai di watchlist karena jadwalnya juga mulai bagus dan City kelihatan banget ya kehilangan playmaker yang bisa mendobrak. Dia kan udah nggak punya striker nih. Nggak punya butuh striker bola-bola mematikan dari Kevin De Bruyne gitu. kan Ferran Torres doang ya strikernya ya. Gabriel Jesus. Tapi dijadikan malah dicadangin ya. Iya, dijadikan striker kanan malah. Kanannya. Nah, si KDB ini bisa menjadi opsi buat di strateginya Pep menurut gua ya, karena memang Pasti. ada yang hilang ketika KDB nggak main gitu. Iya. Yang sentuhan dan umpan-umpan khasnya itu loh dari City loh, untuk ke depan gitu hilang kalau gue lihat tuh. Nah, info terakhir gimana nih? KDB udah fit kan ya? Sudah fit. Kemarin udah terbang. terakhir udah main, udah terbang ke City. Dan juga udah main kok, udah main, dan juga besok kayaknya nih nanti lawan Chelsea kemungkinan besar dia dimainkan. Gue berharapnya karena Pep sadar nggak punya striker, Kevin De Bruyne yang jadi striker. Nah, berharapnya gitu. Nah, menarik nih kita nantikan. Nah, udah main dan berpotensial menjadi striker. Jadi kebayang nih poinnya bakal meledak gitu kalau gue lihat ya. Oke, itu tadi dari KDB. Sekarang next pindah ke Raka. James gimana? Oke, kalau Reece James ya tau lah Reece James baru balik ya dari suspensionnya dia yang kemarin di kartu merah lawan Liverpool. Dan kalau dilihat memang sebelum dia kartu merah pun itu Reece James itu sudah mengunci posisi di back sayap kanannya Chelsea. Jadi Reece James ini adalah salah satu tipikalnya ya mirip adalah dibilang back juga bukan, tapi dibilang gelandang juga bukan gitu. Dia senang bermain maju dan secara bertahan pun bagus gitu. Dan kalau misalkan dilihat akurasi dari umpan-umpannya itu sangat-sangat bagus. Terbukti kemarin waktu di Piala EFL ya? Piala Carabao di Carabao Cup. Gugur ya, kasihan banget. Ini masih ada ya. Waktu Carabao Cup itu dia berhasil umpan Werner yang sebenarnya diapit sama dua back tengahnya. Dia berhasil ditemukan oleh Reece James dan Werner bisa mencetak gol melalui sundulan yang emang jarang banget. Nah, besok di game week berikutnya si James nih ya kita tahu di Liga Inggris pasti kemungkinan besar Lukaku yang akan main, dan Lukaku walaupun dengan umpan-umpan yang tidak sebagus Reece James pun bisa mencetak gol gitu. Dia klinikal banget. Nah, dengan Reece James yang seneng maju dan juga bertahannya Chelsea secara organisasi itu bagus, walaupun kita belum tahu nih Mendy apakah akan main atau tidak, tetapi kalau misalkan dilihat dari gaya defensifnya Chelsea ini ini nggak terlalu bergantung sama Mendy sebenarnya. Jadi emang dari organisasi defensifnya juga sudah baik. Jadi menurut gua opsi yang bagus dari back Chelsea itu adalah Reece James selain Alonso ya. Mungkin banyak yang ngambil Alonso, tapi Reece James ini yang justru banyak ngasih umpan gitu.
Kalau Alonso kan dia jarang sebenarnya untuk ngasih umpan, dan Reece James juga adalah salah satu yang mengambil corner kick. Dan yang kelebihannya dari Alonso, dia pesaingnya nggak seketat Iya. Alonso. Kalau Alonso masih ada bisa Chilwell. rotasian Chilwell, cuman kalau di Reece James paling Odoi Odoi. ya dipaksain. Cuman ya jarang lah. Iya. Tuchel jarang main Odoi. Kemarin pun waktu Reece James nggak main kan akhirnya Azpilicueta yang main di kanan Iya. kan. Reece Iya, James nggak dimain gitu. Gitu sih kalau Reece James. Oke. Lanjutin. Kemudian dari Bayu, nih ada pemain yang kita pick di base bacotin kemarin. Siapa? Gallagher. Conor Gallagher. Nah, gue ini Conor Gallagher. Ini khusus nih kalau Bayu nih kayak Coba. Sebenarnya orang-orang pada mantau dia setelah jadwalnya hijau di Crystal Palace lawan Newcastle loh. Ya. Mulai match day ke-9. Cuman gue ngambil sekarang seperti kejadian SAR. Karena kenapa? Crystal Palace lawan Brighton yang gue nyimpan 2 defender Brighton tuh kesel. Kenapa kesel? Karena? Selalu kecetak 1 gol, susah clean sheet. Dan besok itu derby, gue dibilangin derby Palace lawan Brighton itu jarang clean sheet dan meledak. Palace setiap derby Spurs, Brighton itu mainnya ngotot banget, apalagi di kandang ya. Setelah itu di kandang lagi lawan Leicester sekarang kayaknya di sini warnanya merah tapi itu nggak merah, Kenyataannya nggak. nggak merah, makanya kadang-kadang FDR itu menjebak. Kita harus punya FDR sendiri. Iya betul. FDR sendiri ya. Jadi harus punya FDR. Kayak lawan Arsenal warnanya putih ya kan? Iya. Arsenal sekarang warnanya Dan udah putih. Gallagher ini Brighton kan Brighton dan Leicester tuh kelemahannya di set piece. Gallagher dia ngambil set piece, corner dan free kick. Bahkan dari heat map shootnya dia lebih berbahaya daripada Zaha. Oh gitu. Iya, karena posisinya Gallagher jadi second striker bener-bener di belakangnya Benteke. Misalkan Benteke masih main kan, nggak tahu diganti Edward atau enggak. Cuman Gallagher bener-bener di belakangnya striker utama gitu. Makanya kemarin bisa 2 gol dan 2 assist. Apalagi kepemilikan masih 7,6 gitu. Mantep lah ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa ulasan dari kita. Kita mau tambahin lagi nih. Jadi Tambahin mau lagi ya, Oke. muter lagi ke gua. Ini gua mau merekomendasikan Tierney dari Arsenal. Arsenal tuh emang Kenapa? main di Liga Inggris? Ya, baru kelihatan kemarin. Baru kelihatan. Awal-awal game Gue gila. sampai lupa loh kalau ada Arsenal. Ada, lu jangan gitu lo, mentang-mentang London Biru lo. mulai naik dia tapi. Mulai naik. Iya. Jadi bertolak belakang dengan tapi memang Arsenal itunya jahanam schedule-nya. Awal-awal kan udah lebih jahanam mana sama Chelsea, Oh, gue tanya. iya. Udah ketemu Liverpool, ketemu Tottenham. Oh gitu ya. Besok ketemu City. Tapi menang kan? Oh, menang. Jadi memang bisa jadi calon juara gitu. Tapi kita nggak mau bahas Chelsea, kita mau bahasnya Tierney gitu. Pula. Ini gue ambilin formulir fans Chelsea. Anjay, lu balik dulu sini. Tierney ini kenapa kita pilih? Karena memang untuk aset Arsenal sepertinya masih banyak yang kurang berani untuk mengambil gitu. Seperti yang kita bilang. Iya. Tapi kalau lu mau berinvestasi, sekarang waktunya untuk pemain Arsenal gitu. Kenapa? Karena gua ngelihat memang Arsenal ini udah mulai bangkit dan Tierney ini salah satu depth yang bisa kita andalkan di FPL kita gitu. Kenapa? Gua ngelihat cara mainnya juga asal ngesut juga ya. Sering ngesut gitu. Sering ngesut. Jadi Maju. berpotensi juga gitu untuk menciptakan peluang gol gitu. Kemudian kan dia juga secara attacking juga bagus. Jadi untuk untuk dari segi assist gitu bisa lah gitu. Karena Arsenal tuh lebih nyerang ke sisi kiri, sisi kanannya itu PP kebanyakan nahan bola. Gue kemarin transferin PP, tapi gue lihat pas dijadiin striker dia posisinya nggak berani masuk nusuk. Oh gitu ya. Iya, makanya lebih nempel ke sayap. Oleh sebab itu si Tomiyasu-nya nggak berani maju jadinya. Arsenal itu di space ya. Arsenal kunci pertahanan itu Gabriel sembuh, pertahanan membaik. Dan apalagi Thomas Partey juga memang si midfieldernya Arsenal yang beda level tuh memang si Partey mainnya bagus dibandingkan yang lainnya. Oke. Sip, itu tadi dari Tierney. Sekarang kita pindah ke Raka lagi. Oke. Tadi lu milih siapa? Mings. Sekarang ini gue milih Mings, masih dari aset defender ya. Jadi sekarang aset defendernya Aston Villa, dimana kita lihat Aston Villa sudah mulai membaik dari cara bermain dan cara bertahan. Dan Mings ini adalah salah satu defender yang punya touch di area kotak penalti itu yang cukup banyak. Dia sering menyerang, terutama untuk corner kick ya, dia sering banget maju ke depan, dan touch-nya di area kotak penalti itu termasuk cukup banyak untuk ukuran
defender. Tender. Iya, dan juga dia walaupun dia masih belum mencetak gol ya, baru satu assist saja, tapi dengan keberadaan dia di dalam kotak penalti lawan itu memberikan threat atau ancaman untuk defensifnya lawan gitu. Jadi menurut gua si Mings ini once dia lawan melepas dia, itu dia sangat-sangat berbahaya untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Itu, dan ya Aston Villa yang tadi gue bilang sudah mulai membaik pertahanannya. Jadi Mings ini bisalah dilirik-lirik kalau misalkan pengen punya aset defender yang nggak terlalu mahal tapi punya attacking return dan defensif yang balance gitu. Dan pasti main. Apalagi pasti main, betul. BPS-nya itu kebagi dia sama Martinez. Jadi kalau misalkan clean sheet yang dapat BPS antara Mings dan Martinez. Cash kalau misalkan dia bisa menyerang banyak baru si Cash. Tapi kalau misalkan bertahan yang dapat bonus point biasanya Mings, kalau enggak si Martinez. Oke. Nah, ini yang terakhir nih dari Bayu. Pasti kalian terakhir. belum Terakhir. masih Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ini pasti kalian nggak bakal kepikiran ke sana gitu. Tomiyasu ya? Bukan, beda. Mana Bay? Siapa Bay? Fred. Ada dua lagi nih gua. Oh, dua ya? Yang satu nanti ada yang dari Brighton, yang satu dari Southampton. Oh gitu. Oh, ditambahin nama Bayu loh. Iya. Kasih bonus. Yang pertama ini El Yunusi. Ini kepikiran nggak lu? Enggak kan? Pemain Newcastle. Ya. Pemain Southampton. Southampton. Nah, mungkin orang di Southampton melihatnya si JWP, Ward-Prowse sama Adam Armstrong ya. Adam Armstrong memang eksplosif dia kayak si Ings, tapi finishingnya masih kurang begitu bagus. Gue juga berharap sih Armstrong awal-awal. Terus Ward-Prowse kayaknya masih kurang ya. Karena kenapa? Nggak punya kesempatan untuk free kick atau corner. Southampton mainnya nggak seperti musim lalu. Yang berani dilanggar gitu. Jadi JWP maksudnya berani ngedive gitu deh. Jadi kan sering dilanggar tuh. Si JWP bisa ngasih free kick atau penalti. Southampton lebih main ke counter attack. Jadi space-nya kosong gitu loh, ngandelin lari, nggak berani masuk lagi. Iya. Dan si El Yunusi ini dia posisinya midfielder, tapi bahkan lebih maju daripada striker. Statnya nanti bisa dilihat, dia banyak ngelakuin shoot dari dalam kotak penalti. Dan itu dilihatnya nggak cuma shoot asal-asalan ya, misalkan bilang shoot in the box segala macam, tapi kualitasnya cukup bagus gitu. Kita bisa lihat. Jadi kalau pengen ngambil aset Southampton, yang Southampton nanti kan ada fixture swing, jadi gampang-gampang tuh jadwalnya setelah game week 8 itu bisa dipantau si El Yunusi. Harganya murah lagi. Murah ya. Nah, tadi yang satu lagi. Siapa lagi? Satu Wah, ini lagi itu bonus. Bonus buat bacoters. Iya, kalau yang bonus ini biasanya malah nail banget nih. dari Brighton. Siapa tuh? Defender ya? Enggak, midfielder. Trossard. Udah lama hilang nih. Leandro Trossard. The Lost Boy. Brighton ini kan gue bilang dia mainnya bagus, efektif ya, emang sih. Si Trossard ini gue lihat dia posisinya itu second striker. Second striker di belakangnya Maupay. Kadang-kadang ada way back juga sih, tapi si Trossard ini second striker dan dia yang berani shoot jak jauh. Terus juga free kick juga dia yang ngambil. Gue mikir Sidang juga ngambil free kick, ternyata memang dikasihnya ke si Trossard. Bahkan kira-kira masih gross sih, tapi Trossard lebih banyak. Terus corner juga dia ngambil. Trossard ini kayak wonderkidnya Belgia ya dulu ya. Kayak Gerrardnya Liverpool dong. Iya, walaupun badannya kecil tapi berani nge-shoot jak jauh gitu. Dan umpan-umpannya juga cukup mematikan. Brighton jadwalnya masih cukup bagus sih, apalagi performa timnya masih kejaga baik. Sekarang kan 4 besar tuh Brighton tuh. Nggak ada nyangkal. Iya, makanya kok bisa Brighton MU ya? Jangan gitu lah. Oke. Nah, Trossard bisa dijadikan opsi juga kalau misalkan kalian percaya Brighton bisa melanjutkan tren positifnya gitu. Oke. Nah, itu tadi udah kita ulas tuntas untuk episode Jimat ya. Iya. Nah, sebelum kita tutup ada tambahan nggak lo dari lu berdua? Gua mau tambah minum boleh nggak? No, nanti aja. Nggak ada gua. Nah, untuk Bayu ada tambahan Bayu. Tambahan nanti
video best 11 tetap kita ada rekaman Oh lagi iya. nanti. Yo, Ini episode Jimat aja Ini Usul. episode Jima gara-gara kita lagi ngumpul aja. Jadi sekalian. Tapi Lagi akur aja kita. akur. Tapi enak loh kalau kita bertiga kayak begini nih. Iya. Makanya Bayu bentar lagi pindah Pindah ke mana? pindah channel. Pindah channel, bacotin makan. Jadi memang kita lagi develop yang ini ya, channel baru bacotin makan. Nggak bercanda. Bikin franchise. Oke, buat kalian yang yang untuk para manajer tetap semangat dan apa yang kita sajikan ini bisa jadi masukan lah buat Masukan, kalian di inspirasi. tim kalian gitu. Untuk episode ini cukup dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Dadah sama Bayu yang